Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa ja'ala siyaman naharihi wajiban wa ja'ala qiyamal layalihi tatawuan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin innal ladzina qalu Rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para sepuh kita, Ketua DKM beserta pengurus Bapak Haji Ahyar, Bapak Haji Joko, Bapak Iwan, dan para sepuh yang lainnya, para hujjah, para hajjah, dan para ustadz, para kiai, Bapak RW, Bapak RT, terkhusus jemaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat selalu. Alhamdulillah, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan yang dinyatakan oleh baginda Rasul, bulan Ramadan ini adalah bulan umat Nabi. Innar Rajaba sahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab bulan Allah. Wa Sya'bana sahri, bulan Sya'ban atau orang kampung bilang bulan Roah, itu bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadana sahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini bulan kita. Maka dari bulan Rajab sudah dipersiapkan, ya, dengan belajar, ya, mengenal, harus tahu tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini hanya dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad, walaupun puasanya orang-orang dulu, umat-umat terdahulu itu diwajibkan puasa. Sebagaimana dinyatakan nama Allah, kama kutiba 'alal ladzina min
qablikum. Tapi puasanya beda. Ya. Ada yang begadang. Tuh. Ada yang enggak ngomong. Tuh. Tapi kita puasanya lengkap kita. Ya. Makanya insya Allah mungkin 2 bulan ya, 2 pertemuan kita akan bahas. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Ramadan ini adalah salah satu rukun dari rukun kita punya agama. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh baginda Rasul, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 pokok. Jadi ketika Bapak menganut Islam, istri Bapak menganut Islam, anak keluarga kita menganut Islam, berarti 5 pokok ini harus ada. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Padahal Nabi Muhammad ini punya posisi tinggi, Pak. Ya. Ini Nabi Adam itu nangis 300 tahun. Kalau dikumpulkan air matanya jadi laut. Bertobat kepada Allah tidak diterima tobatnya. Ketika Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi bihaqqi Muhammad illa ma ghafarta li khati'ati." Ya Tuhanku, dengan kebesaran Muhammad, kecuali Engkau maafkan, Engkau ampuni dosa dan kesalahan saya. Kata Nabi Adam. Qala Allah Ta'ala, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam ahlukhu." Kata Allah, "Hai Adam, engkau bisa kenal Muhammad padahal aku belum menciptakannya." Kita tahu Nabi Adam adalah nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Lalu Allah tanya, "Kenapa engkau bisa kenal Muhammad? Aku kan belum menciptakannya." Qala Adam alaihissalam, "Ya Rabbi lama khalaqtani wa nafakhta ruhi wa rafa'tu rasi faraitu maktuban bi a'lal qawaimil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu lam annaka lam tuqarin ismak illa bi ismin huwa ahabu khalqi ilaik." Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiup ruh saya angkat, saya punya kepala, ternyata di tiang-tiang aras tertulis tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Saya yakin itu yang namanya sejajar dengan namamu adalah makhluk yang paling kau cintai. Enggak mungkin itu nama disejajarkan dengan engkau, kecuali itu nama adalah makhluk yang paling kau cintai. Kata Nabi Adam begitu. Qala Allah Ta'ala jalalu, maka Allah jawab, "Shadaqa anta ya Adam. Qad ghafartu khati'atak id sa'altani bihaqqi Muhammad." Kata Allah, betul kamu Adam. Itu yang nama tertulis dengan namaku adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan aku terima tobat dan aku hapus kesalahanmu dengan sebab engkau meminta dengan kebesaran nama Muhammad. Itu kata Allah seperti itu. Luar biasa. Ya. Umatnya pun Pak sama.
Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa sudah tertulis, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada nabi rasul yang minta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau kita sering tuh kita ngaji, di pengajian itu dibahas tentang keutamaan-keutamaan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ini nabinya ngiler, Pak. Nabinya ngiler. Maaf, kayak kita nih ngaji seperti ini, ya, mengenal Allah, mengenal agama, mau duduk aja itu lebih baik daripada kita di rumah sholat 1000 rakaat. Bapak mau milih sholat di rumah 1000 rakaat, apa mau hadir doang ngaji di sini kan? Itu kalau di rumah sholat. Nih kalau tahu bapak nih, bapak kalau tahu, saudara-saudara nih kalau tahu ada pengajian begini, ngesot nih datang nih, ngesot. Kenapa? Saking gede pahalanya. Cuma pahala itu tidak dilihatkan sama Allah. Dosa itu tidak ditampakkan sama Allah. Di dalam hadis qudsi ada dosa manusia, Pak, ya, balagat dzunubul abdi anana sama. Nanti ada dosa seorang hamba itu sudah nggak ketampung bumi. Ini penuh nih bumi. Ke sono tuh, ke selatan udah penuh. Ya, ke sono udah penuh, sono udah penuh, sono naik ke atas sampai nyentuh langit dosanya. Kira-kira banyak kan tuh? Sampai nyentuh langit, bumi udah gak tampung, sono udah penuh, sono penuh, sono penuh. Naik ke atas ini ya dosanya itu penuh. Kan sampah begitu kalau ananas sama sampai ke angin. Cuma kagak ditampakkan oleh Allah. Ini kalau ditampakin, maaf, dosa manusia itu kalau ditampakin lebih jijik dari kotoran kita. Kalau ditampakin, ya, maaf nih rada jorok dikit. Kalau kita cepirit, tahu nggak baca cepirit? Dikit kan cepirit mah ya, banyak dikit, dikit. Itu cepirit nempel di baju. Kira-kira yang cepirit jijik nggak? Yang cepirit aja jijik, apalagi yang nggak cepirit yang lihat, jorok banget tuh. Itu dosa kayak begitu tuh kalau ditampakin sama Allah. Demikian juga pahala. Innallaha la yu'ti abadahul mu'mina zazaan fid dunya li anna dunya la tasau ayutiyahu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pahala satu orang mukmin di dunia ditampakkan sama Allah karena dunia tidak akan mampu untuk menampung satu pahala seorang yang beriman. Jadi seorang yang beriman dikasih ini pahalanya, dunia itu tidak mungkin mampu menampungnya. Makanya tidak ditampakkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ini kalau ditampakin bapak berantem gara-gara lahan buat naruh pahala. Kalau ditampakin semua berantem tuh, yang ngaji pulang pada berantem. Kenapa? Perebut lahan buat naruh pahala. Kenapa? Udah kagak muat. Ya kita mobil aja susah naruhnya, apalagi pahala yang begitu banyak. Nah, salah satu pahala yang besar adalah kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan
Allah. Ka'ab bin Ahbar, beliau menceritakan ketika Rasulullah belum lahir, disampaikan di kitab Tauratnya bahwa umat Nabi Muhammad itu akan terbagi tiga. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisabin, sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa dihisab. Dikubur kagak ditanya, padang mahsyar kagak kepanasan, kagak kebanjiran terik keringat, disirot kayak kilat. Ini sepertiga umat Nabi Muhammad. Wasulusun ya'tuna bidzunubin idzamin, sepertiga lagi mereka bawa dosa-dosa besar. Payuk barulahum, tapi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mereka rajin sholat. Ini sholat buat apa? Sholat buat ngampunin dosa. Ya. As-sholatu ila sholati kaffaratun lima bainahunna. Dari waktu sholat ke waktu sholat, Johor, asar, asar maghrib, maghrib isya, isya subuh, itu dari waktu ke waktu penggugur daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang sholat itu. Puasa, Ramadhanu ila Ramadhana kaffaratun lima bainahuma. Demikian juga diadakan Ramadan ke Ramadan sebagai penggugur dosa antara Ramadan ke Ramadan. Wal jum'atu ila jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Demikian juga diadakan sholat Jumat ke Jumat, itu penggugur dosa dari antara Jumat ke Jumat. Semua kegiatan kita tujuannya adalah untuk menghapus dosa, agar jangan sampai manusia ketika meninggal dunia ada nyisa satu dosa. Ini satu dosa nyisa, Pak. Waduh, repot. Jangan gegabah itu. Dosa kita meninggal tuh, ada dosa nyisa ke bawah. Ya. Makanya harus tahu juga nih dosa ini bahaya nih. Ya. Man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa misluha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang datang kepada Allah bawa satu dosa, tidak dibalas, cuma yang dikerjakan saja. Mereka tidak dizolim oleh Allah. Tuh kalau dosa mah yang dibalas satu doang, dia berbuat dosa dibalas satu. Tapi satunya ke berabe. Man jaa bisayyiati fakujbat sujuhum finnar. Barang siapa yang datang kepada Allah bawa dosa satu, maka nanti mukanya dipegang dan disungkrukkan ke neraka. Neraka, Pak, bukan sumur ini. Ya. Palanya dipegang, disungkrukkan kepalanya itu Kak, ini meluncurnya aja. Di dalam hadis sahih dinyatakan batu yang sangat besar dilempar oleh malaikat Malik 70 tahun baru sampai ke dasarnya neraka. Kenapa dicontohkan oleh Allah pakai batu yang besar? Karena semakin berat maka semakin cepat. Coba, ini batu yang besar segede Masjid Nabawi dilemparkan oleh malaikat Malik, meluncur ke dasar neraka jahanam, itu 70 tahun baru sampai. Bagaimana dengan manusia meluncurnya? Tentunya lebih lama lagi karena manusia lebih ringan. Siap berbuat dosa satu, berarti siap nanti dilemparkan ke neraka. Makanya dengan berbagai macam perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah tujuannya untuk menghapus dosa. Allah kepengen kita meninggal nggak bawa dosa.
Makanya dikasih tuh berbagai macam perintah. Tuh. Bagaimana kalau ada nyisa? Dosanya udah hapus, ada nyisa satu pahala nyisa. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Barang siapa yang datang kepada Allah bawa pahala satu, berarti dosanya sudah terhapus, maka dari berbagai macam ketakutan, kesengsaraan, penderitaan dijamin aman sama Allah. Makanya kita alhamdulillah nih udah sampai bulan Rajab. Kita banyakin doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Sering saya ulang tuh. 11 bulan itu buat cari dunia, 1 bulan buat akhirat. Karena tidak mungkin seseorang itu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan di bulan Ramadan dia bisa melakukan di bulan biasa. Contoh, ada kelebihan bulan Ramadan. Yang pertama, ya, bulan Ramadan itu 1 hari dapat mempertemukan kita dengan Allah. Makanya di hadits qudsi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tuh, ya. Walis shaim farhatani yafrahu bihima, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang puasa, dia akan merasakan 2 kebahagiaan, 2 kenikmatan. Yang pertama ketika berbuka puasa. Makanya apa? Ini buka puasa, jangankan buka puasa, kita wudhu asar tuh lagi puasa, air kena leher tuh, ini enak gitu. Padahal itu leher cuma ngusap-ngusap tuh, digusap-usap sama air, nikmatnya luar biasa. Apalagi airnya masuk ke leher. Cuma kadang-kadang kita takhrofiah itu apa? Takhrofiah itu bersenang-senang. Maaf, sunnah membatalkan puasa itu dengan korma. Cuma kormanya korma yang lembut, kayak kita buat ngasih anak bayi tuh, nyalak. Dan paling banyak 3. Ini paling banyak 3 nih. Ini mas plastik habis. Kalau enggak ada fa'ilam yakun tamar, jika tidak ada korma, fa'ala ala khulwiyin, maka disunahkan minum yang manis. Apakah itu es buah? Es buah ternyata korma enggak ada, es buah enggak ada, teh manis. Kalau kita kan semuanya kita ada. Korma ada, es buah ada, teh manis ada, cendol ada, bakwan ada, lontong ada. Pas dilihat wah 12 macam makanan. Padahal bulan Ramadan itu sah rujuk. Bulan Ramadan adalah bulan lapar. Jadi kita ini kalau kayak balas dendam itu. Dari pagi kagak makan, pas maghrib habis lah. Ya. Makanya sholat taraweh mata merem, perut dadut. Imamnya baca surahnya panjang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ampun dah. Tuh. Jadi nikmat. Yang kedua kata Rasul, wa farhatun inda liqaribih. Yang terlebih nikmat nanti ketika 1 puasa dia batal nikmat. Yang kedua,
puasanya akan mempertemukannya dia dengan Tuhannya. Makanya dalam hadis, wa saumu li wa ana ajzibih, kata Allah, puasa mah orang karena aku. Bisa ngebohong kita? Bini kita ke pasar, anak kita sekolah, kita bawa bakul aja ke barak, makanya bilang aja puasa, bisa-bisa aja. Cuma ketika kita puasa, benar-benar puasa itu karena Allah, kata Allah, maka akulah yang akan membalas langsung kepada orang itu, tidak lewat malaikat, langsung Allah. Berarti kalau kita 1 bulan berpuasa, ada harapan kita bertemu dengan Allah 30 kali. Ya, baca di dalam kitab Majalis Susaniyah, Pak. Ternyata bertemu dengan Allah itu sulit. Ada yang seumur di sorga, itu seumur-umur di sorga, nggak tahu itu jutaan, triliun tahun kali. Jadi seumur-umur di sorga cuma ketemunya sama Allah cuma 1 kali. Kenapa? Kenikmatan sorga, dari bidadari, dari fisik kita, dari minuman, fasilitas dan berbagai macam kenikmatan yang disiapkan sama Allah, itu akan lenyap apabila seseorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari baginda Rasul pernah cerita, pada penduduk sorga ini pengen sujud di hadapan Allah. Ya Allah, izinkan kami semua penduduk sorga ingin sujud di hadapan Engkau, ya Allah. Kata Allah, sekarang bukan tempatnya ibadah. Dulu kalian diperintahkan untuk sholat dan berbagai macam, di dunia itu memang tempatnya ibadah, tapi sekarang bukan tempatnya. Kemudian minta lagi penduduk sorga untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai diizinkan oleh Allah sujud di hadapan Allah. Ketika penduduk sorga mendapat izin sujud di hadapan Allah, maka semua mereka serentak sujud di hadapan Allah. Ketika mereka menurunkan dahinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah firmankan, ya ibadi, ya ahlal jannah, irfa'u ru'usakum jami'an. Hai hambaku, hai ahli sorga, angkat kepala kalian. Kata penduduk sorga apa? Ya Allah, ini kami kan baru naruh dahi, baru naruh jidat, kok sudah disuruh diangkat? Lalu Allah jawab, hai hamba-hambaku, tahukah kalian tadi sudah sujud 10.000 tahun? Jadi kita sujud di sorga 10.000 tahun di hadapan Allah, kayak baru naruh jidat, Pak. Itu saking nikmatnya sujud di hadapan Allah. Beda dengan di dunia kita. Haji Ahyar rapat nih Pak Iwan, para tokoh-tokoh masjid, pengurus masjid pada rapat. Kenapa nih ketua DKM ngumpulin? Kata Pak Haji, bahwa sekalian bagaimana kita bikin gebrakan dah. Gebrakan gimana? Ya udah kita sujudnya sama rukunya banyakin tasbihnya. Ya, 1 ruku tasbihnya 50, sujud 50. Kira-kira setuju nggak? Setuju nggak, Pak? Nggak setuju kita. Lama, kadang-kadang ada imam lama sampai 2 kali bangun itu. Ya balik lagi dia. Tuh. Karena biasa, makanya ada tarawih yang cepet tuh. Subhanallah, subhanallah, nggak baca subhanallah wa bihamdihi, nggak subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa? Karena nggak nikmat. Protes kita. Tuh. Kenapa protes? Karena nggak nikmat. Kalau nikmat nggak protes. Tuh, tukang mancing dari habis isya sampai subuh nggak protes nih. Kenapa? Udah seneng nih, udah nikmat. Tuh. Tukang gapel sampai merobot nih, ya tempat duduknya sampai merobot, nggak pindah. Kenapa? Karena udah nikmat.
Nah, kita belum nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipintain ampun oleh siapa? Oleh burung, oleh pohon, oleh ikan, oleh tanah. Siapa mereka yang mendapat ampunan dari Allah dengan sebab dipintakan oleh malaikat, oleh pohon, oleh burung? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang mau ngaji. Ya, wa innal talabal ilmi la yastaghfiru lahu man bis samai wa man fil ardi hatta hitan fil bahr. Sesungguhnya orang yang mau ngaji agama Allah dipintakan ampun oleh malaikat di langit dan oleh makhluk yang di bumi sampai ikan-ikan yang ada di laut. Makanya nanti kalau kayak kita apa sih namanya yang kemakan virus ya, hilang, tek 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 tek, hilang. Yang terakhir kata Ka'ab, umat Nabi Muhammad ini ya'tuna bidzunubin wa khataya idhamin yaqulullahu jalla jalaluhu ya malaikati dhahabu wa zinuhum. Itu umat Nabi Muhammad yang terakhir sepertiga lagi, mereka bawa dosanya besar-besar segede-gede gunung. Allah firmankan kepada malaikat, ya malaikat idhabu wa zinuhum, malaikat bawa mereka ke pinggir neraka, ya, timbang. Fayaqulu, maka berkata malaikat, ya Rabbana wazadnahum ala asrafu anfusihim wa wazadnahum min adzunubi kabamsil gibal ghairu annahum kanu yaqulun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata malaikat, ya Allah, umat Nabi Muhammad ini dikasih umur panjang, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, tapi dia habis-habisin kagak dipakai taat, sehingga dosanya segede-gede gunung, banyak, ribuan segede-gede gunung. Cuma dosa-dosa yang sebesar gunung itu ada terselip kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gimana ya Allah? Fa yaqulullahu jalla jalaluhu, maka Allah berfirman, ya malaikati adhimul jannah, masukkan saja mereka ke surga. Kenapa? Karena di antara dosa-dosa yang sebesar gunung ada terselip kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ma ja'altu man ahlasa li bisahada kaman kadzdzaba bihi. Aku tidak akan menjadikan orang yang mengesahkan aku dan yang mengaku bahwa Nabi Muhammad utusan aku seperti orang-orang yang menduakan aku. Masukkan mereka ke surga. Ujung-ujungnya umat Nabi Muhammad mah insya Allah masuk surga. Apakah yang langsung tadi, apakah ada yang dapat ampunan, atau yang sampai dalam neraka jutaan tahun? Saya kupas dikit. Di dalam firman Allah, wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia sudah jadi penghuni neraka, sebagian manusia sudah jadi penghuni surga. Tapi udah di dalam surga. Ketika malaikat Malik melihat ke neraka, ternyata di neraka ada cahaya banyak. Kalau kita lihat ke langit itu kayak bintang, kedip-kedip. Kalau kita punya HP di malam hari itu HP-nya lampunya dinyalakan, gelap, kan neraka itu gelap, tapi ada cahaya. Kata malaikat Malik, ya malaikat Zabaniyah, coba kenapa itu di dalam neraka banyak yang berkelip-kelip? Turunlah malaikat Zabaniyah ke dasar neraka dan bertanya, man antum, siapa kalian? Qalu nahnu nuzilna alaina al-Quran.
itu si hati manusia ternyata cahayanya kalimat la ilaha illallah, kalimat Muhammadur Rasulullah itu bercahaya Pak di dalam hati. Palanya, tulangnya, dagingnya semua jadi arang, tapi cahaya hati bercahaya. Kalian siapa? Mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Ini umat yang bercahaya hatinya, walaupun badannya sudah jadi arang, nggak berani ngaku umat Nabi Muhammad. Disampaikanlah oleh malaikat Zabaniyah kepada malaikat Malik, ya malaikat Malik, mereka adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Faqala Malik, ma nuzilal Quran ila ala ummati Muhammad. Kata malaikat Malik, tidaklah Al-Quran diturunkan kecuali kepada umat Nabi Muhammad. Wahum min ummati Muhammad, pasti mereka umat Nabi Muhammad. Malaikat Malik ketika tahu bahwa ada masih umat Nabi Muhammad di neraka, maka disampaikanlah kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa umatnya masih ada di neraka. Disampaikan oleh malaikat Ridwan, Nabi ini kaget ngedengar ada umatnya yang masih ada di neraka. Maka Nabi sujud kepada Allah, minta izin, minta syafaat, diizinin sama Allah. Maka berangkatlah Nabi ke neraka, ke malaikat Malik. Ini kelebihan baginda Rasulullah, mukanya baginda Rasulullah tembus Pak ke dasar neraka, tembus. Makanya kalau kita baca maulid, ada maulid itu, ya gharrul badru min husni tamami, ya gharrul badru min husni tamami wajhi. Bulan purnama cemburu ketika lihat muka baginda Nabi Muhammad. Luar biasa, menjelit nih kaum yang bercahaya di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjerit, ya Rasulullah isfa'na isfa'na. Mendengar jeritan itu umat Nabi Muhammad diangkat oleh baginda Rasulullah, diangkat ya satu terus. Hatta yaqul malaikat, sampai berkata malaikat, ya Muhammad la tatruk wahidan min ummatik. Kata malaikat Zabaniyah, Nabi Muhammad enggak disisain tuh umatmu atuh. Faqala na'am la atruk min ummati wahidan, saya tidak akan meninggalkan satu pun dari umatku di neraka. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan, inna syafa'ati min ahlil kabair min ummati, sesungguhnya pertolonganku akan aku khususkan untuk umat-umatku yang berbuat dosa besar. Jadi kita jangan suka nyalain nama orang. Selama mereka umat Nabi Muhammad, insya Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus kepada ibadah aja deh, ya, supaya kita nanti meninggal nggak bawa dosa. Yang kedua, dibangun Islam itu kata Rasul, ketika kita menganut Islam, ketika istri kita menganut Islam, ketika anak keluarga kita menganut Islam, pokok Islam itu yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Maaf, tidak ada keringanan buat siapapun untuk meninggalkan sholat selama dia masih sadar. Kenapa? Rasul mengatakan as-sholatu fid din karrosi fil jasadi. Sholat di dalam agama tidak bedanya seperti kepala di dalam jasad. Kita beragama Islam, sholat masih punya kepala kita. Istri kita beragama Islam, sholat masih berkepala. Anak kita menganut agama Islam, sholat masih berkepala. Tapi ketika seseorang menganut agama Islam tidak sholat, seperti tubuh tidak berkepala. Suaminya kagak sholat, istrinya kagak sholat, saudaranya kagak sholat, anaknya kagak sholat. Ini sekeluarga itu nggak ada kepalanya semuanya. Ya maaf, kita kalau sering keluar itu sering ngelihat orang nggak punya kaki, pasti masih hidup. Pernah juga nggak ngelihat nggak punya tangan, pernah, masih hidup masih.
Bahkan ada yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ada itu orang nggak punya kaki, tapi hidup, masih hidup. Tapi ada nggak yang pernah kita lihat orang nggak punya kepala masih hidup? Lagi minta-minta, lihat nggak ada kepalanya. Pernah Bapak? Lihat orang itu nggak ada kepalanya lagi minta-minta gitu? Nggak ada. Artinya ketika seseorang sudah tidak berkepala, mati dia. Kalau bocah bilang orang kampung itu jurik, ya. Kalau ada juga nggak ada hidup, jurik itu. Artinya apa? Ketika kita menganut Islam tidak sholat, seperti jurik, ya. Badan kita sudah tidak berkepala lagi. Nah, salah satu juga rukun Islam adalah puasa. Sering saya sampaikan, puasa di kita ini di Indonesia alhamdulillah ya, cuma 12 jam ya. Coba daerah-daerah seperti Kolombia, di daerah sono itu jam 10, kita jam 10 di sana masih puasa. Ya. Di samping panas yang lebih banyak, siangnya lebih banyak maksudnya. Ya. Lingkungan juga maaf, mungkin berbanding yang puasa 1 yang nggak puasa 10.000. Nengok ke sini lagi makan, lewat sana lagi minum es, lewat sana lagi lah. Tapi kalau kita di Indonesia, alhamdulillah, saya yakin masyarakat warga Masjid Al Muhajirin rata-rata mereka bulan puasa puasa semua. Artinya apa? Kita nggak banyak yang goda, ya. Makanya kalau ibu-ibu itu kalau lagi haid makan juga, kalau minum jangan ditampakin, jangan dengan laki nyari cerudut, nggak boleh itu. Tuh, harus ngumpet. Tuh. Artinya apa? Lelahnya kita bersama, perihnya kita bersama, pusing pala kita bersama, semuanya sebab bersama. Kenapa? Karena lingkungan kita sama-sama puasa. Ada sampai Nabi mengatakan, la huruful fami shaim atyabu inallahi min hirs. Baunya mulut orang yang puasa di mata Allah lebih wangi daripada minyak misik. Artinya apa? Kalau sudah baunya lebih wangi di mata Allah daripada minyak misik, bagaimana dengan lemesnya kita? Bagaimana dengan pusingnya kita? Bagaimana dengan perihnya kita? Di Islam Al-Quran yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, sebesar sawi, sebesar biji sawi, sebesar sesek, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pusingnya kita dari pagi sampai sore, ausnya kita. Tuh, makanya alhamdulillah ya, kita bulan Rajab ini diberi bisa sehat walafiat seperti ini. Ya, mudah-mudahan sampai bulan Sya'ban, sampai Ramadan dalam keadaan sehat. Kita banyakin Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Terus dibaca. Bagaimana kalau ketika kita datang bulan Ramadan udah dicita-citakan? Sampai-sampai ada keterangan yang mengatakan ketika datang Ramadan itu orang senang, girang luar biasa, maka diharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Pas bulan Ramadan sakit. Saya pernah tuh Pak. Jadi ceritanya begini ya. Jadi habis sahur, bukan sahur, mau sahur itu sore ada yang bawain tongkol. Karena ini bawain tongkol biar jadi pahala, saya buat sahur, saya makan betul. Ternyata habis sahur tongkolnya kalau bahasa kita mah apa sih, udah lama tuh. Muka saya pada merah semua, mata-mata. Waduh, ngeri, badan semua pada merah. Saya lari ke dokter jam 4, udah mau subuh kalau nggak salah. Kata dokter, Pak Ustadz, ini apa sih disebutnya, kayak keracunan, alergi.
Ini kudu minum obat. Mana udah mau subuh, ya mau nggak mau ini, kalau nggak itu parah kata dia. Jadi terpaksa saya minum obat itu. Dia ada yang begitu tuh kadang-kadang. Tuh. Karena kalau kita batalin mau nggak mau nanti kudu kodok kita. Tuh. Kecuali ada ketika datang bulan Ramadan, ya orang itu sudah tidak sanggup lagi puasa karena umur sudah tua, itu cukup bayar fidyah saja, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Ketika datang Ramadan dia udah nggak kuat sama puasa atau sakit yang tidak bisa sembuh lagi seperti stroke atau mah udah, pokoknya kalau dia puasa pingsan lagi. Jadi tidak usah puasa, cukup bayar mud tiap hari. Bayarin tuh tiap hari. Kalau memang dia punya hartanya pribadi ya pakai hartanya, kalau nggak punya hartanya ya anaknya yang pertama. Kalau anak yang pertama nggak punya, dia boro-boro buat bayar kuliah, cari anak yang rada mampu. Anaknya banyak 19, masa nggak ada yang sukses satu mah. Ternyata yang paling bontot yang sukses, ya udah yang bontot tuh bayarin tuh. Jadi dia nggak usah kodok lagi tuh tiap Ramadan gitu. Bayarin pun dia, boleh dicicil, boleh sekaligus, silahkan. Tuh. Ada yang wajib bayar pudiah doang, seperti sakit. Bayar kodok, sakit, nanti habis Ramadan kodok. Tuh. Atau orang di perjalanan musafir mau pulang kampung, Jawa, Kalimantan, bawa buntelannya banyak banget tuh, iya, sampai 3-4 kan capek tuh. Nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, nggak buka nggak apa-apa tuh. Tapi pada Ramadan kita kodok, nggak jadi masalah tuh. Ya, ada juga yang wajib bayar pudiah dan wajib bayar kodok siapa? Perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Dia double dia, wajib bayar kodok dan wajib bayar pud. Ada yang nggak wajib bayar kodok dan nggak wajib bayar pudiah, enak itu. Tuh. Siapa? Orang gila. Tuh, jadi orang gila mah tuh nyaman dia, nggak puasa sama Allah, nggak wajib bayar kodok, nggak wajib bayar dia. Untuk bilang dari kok enakan puasa kita. Tapi jangan kepengen jadi orang enak lo, jadi orang gila. Puasa kagak, kodok kagak, bayar pun dia. Jangan. Itu yang disampaikan oleh Nabi, bahwa dibangun Islam seseorang itu dengan 5 perkara tadi. Mudah-mudahan ya dari mulai rangkaian yang pertama sampai yang kelima ya bisa kita akhir dengan haji. Ya, jangan putus asa. Saya berangkat haji itu nggak punya duit, Pak. Mimpi juga enggak ya. Pengen haji, orang dari mana duit? Tapi ternyata bisa berangkat pergi haji. Ya. Bahkan ketika berangkat pergi haji saya punya adik itu mimpin haji tiap tahun, nggak mau saya. Punya teman tuh Kiai Jundan, nggak mau saya lari ke Jampang, punya teman. Nah, ternyata kenapa saya nggak mau ngikut sama adik? Takut disuruh mimpin haji saya. Pengen saya haji berdua sama istri saya, enak, nyaman. Ikut sama Jampang karena orang Jampang ini nggak terlalu kenal saya. Ternyata ketika saya berangkat haji besok mau berangkat haji, Kiai Cecep teman saya yang di Jampang itu datang ke rumah maghrib, Pak Kiai, saya mohon maaf, saya nggak bisa mimpin haji. Maksudnya gimana? Ya Kiai yang mimpin. Astagfirullah, ujung-ujungnya mimpin juga, Pak. Padahal saya udah nggak mau itu, nggak mau. Kenapa? Makanya ketika saya berangkat haji itu mimpin haji, bahkan sampai jemaah-jemaah dari Bekasi, dari itu saya bawa seperti itu. Jadi nggak bisa menghindar kalau udah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Bini saya sampai nangis, tuh kan ujung-ujungnya mimpin juga tuh. Sampai khutbah di Arafah saya disuruh oleh ketua kloter tuh sekalian. Makanya kita ikutin aja terus jalurnya
ya insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekarang banyak memperbanyak istighfar ya. Silakan Bapak mau baca apa aja, tapi yang paling biasanya umumnya Robbik firli warhamni watub alayya 100 kali. Kalau saya tiap bacanya tiap habis sholat tuh. Kalau saya di Jakarta dulu di pesantren itu tiap habis maghrib sama subuh tuh. Robbik firli warhamni watub alayya, Robbik firli warhamni watub alayya, Robbik firli warhamni watub alayya. Tapi kalau saya pribadi saya bacanya tiap habis sholat 70, kadang-kadang 100. Ya, karena kita sadar bahwa dosa kita lebih banyak. Ya silakan seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ya kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dibukakan pintu taufik dan hidayah, dibukakan pintu rezeki yang banyak yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, andaikan kita dimatikan, istri dan anak kita dimatikan, semuanya dimatikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.